Emilia Ludwell, seorang iblis darah murni atau bangsawan yang bekerja sebagai guru pada sekolah iblis atau mau gakuin. Emilia merupakan salah satu dari sekian banyaknya orang yang sangat membanggakan keturunan darah murni atau bangsawan. Hal ini dibuktikan ketika Anos mengajukan diri sebagai ketua tim, Emilia langsung segera menolak akibat Anos merupakan darah campuran yang tak lebih dari seorang rakyat jelata. Namun begitu Anos memperbaiki atau meningkatkan sihir guys, tidak memberikan pilihan lain selain menerima pengajuan Anos sebagai ketua tim. Kebencian Emilia terhadap rakyat jelata atau darah campuran tidak berhenti sampai di situ saja. Pasalnya ketika dirinya memungut lencana atau badge milik Misha, Emilia sama sekali tidak mau menyebut nama Misha dan hanya menyebut lencana milik temanmu. Ya mungkin alasan lainnya karena pada saat itu Misha dijuluki sebagai boneka atau keberadaannya tuh nggak ada. Bagi yang udah lupa, ya silahkan simak pembahasannya pada season pertama ya. Setelah Anos baku hantam melawan Dewa Penjaga Waktu dan berhasil mendapatkan tongkat sihir sebagai syarat nilai sempurna pada ujian, Emilia juga bekerja sama dengan para murid bangsawan untuk mencuri dan menyembunyikan tongkat itu agar Anos tidak mendapatkan nilai sempurna. Tinggal cari pelakunya aja kan? Mainmu kurang brutal, Emilia Sensei. Puncak kebencian Emilia terhadap rakyat jelata atau lebih tepatnya kepada Anos, yakni tepat ketika melihat kakaknya yang bernama Kurt Ludwell dikalahkan oleh Anos pada acara turnamen pedang. Tentu melihat kakaknya yang dikalahkan dengan mudah bahkan tidak sampai 1 menit seketika membuat Emilia langsung menjadi emosi. Untuk melampiaskan amarahnya, Emilia berniat untuk mencuri pedang milik Anos agar supaya Anos tidak bisa mengikuti turnamen pedang lagi. Kebetulan pada saat itu pedangnya Anos dibawa oleh ibunya dan dikawal oleh para gadis Fan Union, mempermudah Emilia dalam melakukan rencana jahatnya. Pada awalnya Emilia bilang bahwa seharusnya pedang dari para peserta itu akan disimpan oleh guru atau panitia turnamen. Tentu mendengarkan hal itu anggota Fan Union pun langsung pada curiga. Kayaknya nggak ada peraturan kayak gitu deh. Seperti kata pepatah yakni ora gelut ora semail dan daripada buang-buang waktu berurusan dengan darah campuran. Di sini Emilia pun mulai mengintimidasi mereka menggunakan kekuatan Golzora atau sihir petir hitam, bukan jiras loh ya. Meskipun serangan itu tidak mengenai Isabella selaku ibunya Anos, namun akibat dari ledakan itu mampu membuat kaki milik Isabella cedera akibat terjatuh. Emilia menganggap bahwa kelahiran darah campuran itu merupakan kesalahan, maka sebagai kaum bangsawan adalah sebuah kehormatan untuk menghilangkan akan kesalahan itu atau sebuah kewajiban. Tanpa basi-basi lagi, Emilia langsung mengeluarkan sihir Golzora, namun kali ini kekuatannya telah ditingkatkan. Dan mengingat Emilia merupakan darah murni, maka pada tubuhnya juga mengalir kekuatan yang sangat besar jika dibandingkan dengan darah campuran. Demi melindungi Isabella, para Fan Union tidak ragu menjadi tameng meskipun itu akan mengorbankan nyawa mereka sendiri. Karena di waktu sebelumnya, para anggota Fan Union sudah berjanji akan melindungi ibunya Anos apapun yang terjadi, meskipun harus mengorbankan nyawa mereka sendiri. Dan benar saja bahwa serangan dari Emilia mampu meratakan semua anggota Fan Union tanpa tersisa. Begitu Emilia melancarkan serangan kepada Isabella, secara tiba-tiba Anos pun datang untuk melindungi ibunya. Merasa tidak terima karena telah membuat ibunya terluka, ditambah anggota konser dangdutnya juga dibuat luka atau hingga sampai mati. Di sini Anos pun langsung membawa Emilia ke Kolosium atau area turnamen pedang. Sebagai orang yang memegang gelar Raja Iblis Tirani, Anos pun langsung menyiksa Emilia dengan cara menusukkan pedang ke dalam jantungnya. Jikalau saja Emilia mau mengakui Anos sebagai Raja Iblis Tirani, maka mungkin saja Anos akan tetap membiarkannya hidup. Pada awalnya Emilia tetap kekeh bahwa Anos itu tidaklah lebih dari rakyat jelata. Namun begitu terkena intimidasi, Emilia pun terpaksa mengakui bahwa Anos merupakan sang Raja Iblis Tirani. Pembohong sepertimu hanya layak hidup di neraka. Cring! Begitu Emilia mati, Anos pun langsung menggunakan sihir azab atau sihir azab untuk menghidupkannya. Namun sihir azab dikhususkan untuk mereinkarnasi seseorang ke dalam bentuk tubuh yang berbeda. Menyadari bahwa darah yang mengalir pada tubuhnya merupakan darah campuran, Emilia pun berniat untuk bunuh diri dengan harapan akan bereinkarnasi sebagai darah murni kembali. Namun sayang bahwa Raja Iblis Tirani telah mengutuk akar muasal milik Emilia.
Jadi meskipun bereinkarnasi, Emilia tetap akan terlahir sebagai darah campuran atau gabungan antara iblis dan juga manusia. Selain sebagai hukuman karena telah berbuat sombong serta telah melukai ibunya, Anos ingin Emilia melihat ras iblis dari sudut pandang yang berbeda, atau lebih tepatnya dari sudut pandang darah campuran. Dan mulai dari sinilah Emilia menjalani hidup sebagai darah campuran. Ketika dirinya kembali ke keluarga Luthwell, Emilia langsung diusir lantaran dirinya merupakan darah campuran. Dan Emilia ini tuh siapa? Karena semenjak diubah tubuh fisik, darah hingga ke akar muasalnya, banyak orang yang tidak menyadari bahwa Emilia merupakan bagian dari keluarga Luthwell. Tapi nggak tahu deh, soalnya di WN nggak dijelasin atau gua bacanya kelewatan. Tapi secara garis besar kayaknya diusir atau nggak mau balik lagi deh. Bagi sepuh tolong komen ya. Hingga pada puncaknya, atau lebih tepatnya ketika Avos Dilhevia muncul, dirinya memerintahkan kepada kaum bangsawan untuk membunuh semua darah campuran tanpa terkecuali. Tentu sebagai darah campuran, Emilia juga terus diincar oleh para kaum bangsawan. Ketika tertangkap tanpa ragu, kaum bangsawan juga langsung menyedot mana dan menyiksa Emilia karena mengaku sebagai darah murni atau bangsawan. Karena pada tubuhnya saat ini yang mengalir itu adalah darah campuran yang tak lebih dari rakyat jelata. Seketika, perbuatan dari kaum bangsawan mengingatkan Emilia pada perbuatannya di masa lalu, di mana dirinya juga pernah melakukan hal ini kepada darah campuran, atau lebih tepatnya kepada ibunya Anos dan para anggota Van Union. Untungnya saja beberapa saat kemudian Isabella dan Gusta selaku orang tuanya Anos datang untuk menyelamatkannya, meskipun ya pada akhirnya mereka juga dikalahkan dengan sangat mudah sih. Dari sinilah kepribadian Emilia mulai berubah nih. Ketika kaum bangsawan menyerang Isabella menggunakan sihir Grisde atau sihir bola api kecil, Emilia langsung melindungi Isabella dengan menerima bola api itu menggunakan tubuhnya sendiri. Lagi-lagi melihat orang tuanya disakiti, tanpa pikir panjang Anos pun langsung memotong tubuh para kaum bangsawan menjadi 888 bagian. Salah nih naskahnya, 8 bagian anjir. Koreksi, yang benar tuh 888 bagian ya. Emilia sangat disambut hangat oleh kedua orang tuanya Anos. Bahkan Isabella juga memberikan pengobatan kepada Emilia. Dikala berduaan, Emilia memohon kepada Anos untuk segera dibunuh saja. Emilia sudah tidak tahan menjalani hidup sebagai darah campuran atau rakyat jelata, di mana setiap harinya dirinya selalu mendapatkan perlakuan buruk dari para kaum bangsawan. Anos sempat bilang bahwa dirinya bisa mengembalikan Emilia seperti dahulu kala sebagai darah murni dan merupakan bagian dari keluarga bangsawan. Namun apakah menurutnya indah berada di kaum bangsawan yang selalu menindas rakyat jelata? Mendengar akan hal itu seketika membuat Emilia langsung menjadi bimbang, karena ya bagaimanapun Emilia sudah pernah dan hingga saat ini telah menjalani hidup sebagai rakyat jelata atau darah campuran. Namun setidaknya Anos sangat berterima kasih kepada Emilia karena dirinya telah melindungi Isabella selaku ibunya Anos. Mendengar akan ucapan itu seketika membuat Emilia langsung terjatuh menangis. Dan jauh di masa depan nanti, Anos berjanji akan memberikan posisi yang setara dengan 7 tertua iblis, dengan syarat bahwa Emilia harus menjadi guru atau pengajar pada sekolah pahlawan. Tentunya karena Emilia merupakan setengah iblis, dirinya pasti akan diperlakukan buruk pada sekolah pahlawan nantinya. Namun meskipun begitu, Emilia tetap akan melakukannya demi meningkatkan derajat hidup serta menebus akan semua kesalahannya. Itu adalah kisah dari seorang bangsawan sombong yang diubah menjadi rakyat jelata. Ada banyak hal yang bisa dipetik dari kisah Emilia Luthwell. Salah satunya, jangan menjadi sombong ketika memiliki gelar atau posisi yang sangat tinggi. Kecuali kalau lu itu adalah sang raja iblis tirani.